Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat servis di mana saja berada. Kali ini saya akan berbagi atau sharing pengalaman saya tentang bagaimana agar alat elektronik di rumah kita menjadi awet. Yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan adalah arus listrik. Bagaimana arus listrik yang mengalir ke rumah kita? Yang pertama itu. Biasanya kalau ada arus listrik yang tidak sehat di rumah kita, yang kita bisa tandai yang sangat mudah adalah cara pengecekannya. Bisa melakukan uh, dari dari meteran yang menggunakan pulsa. Itu kita tekan 47 41 41, kita pencet 41 terus centang pencet, itu biasanya kelihatan berapa tegangan yang mengalir ke rumah kita. Yang kedua, kita secara sederhana saja, kita punya penanak nasi, kita colokan, kita colokan, lampu hidupin. Kalau lampunya misalnya lagi nanak nasi, kalau lampunya berkedip, itu otomatis arus listrik yang mengalir ke rumah kita ada yang tidak beres, dan itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan di alat-alat elektronik di rumah kita. Di antaranya yaitu seperti kulkas. Itu biasanya kulkas kalau tegangannya nggak nyampe 22 volt atau kurang sehat, itu biasanya mati hidup berarti. Dan lama kelamaan kalau dibiarin, itu biasanya akan terjadi kerusakan di bagian komponen-komponen di kulkas itu sendiri. Yang keduanya adalah mungkin di bagian TV juga bisa. Tapi pada umumnya kalau TV itu mungkin ada semacam stabilizer di dalam TV itu sendiri, yang misalnya dikala nanti ada kekurangan energi, pasokan energi dari luar, itu di bagian power supply-nya itu regulatornya itu ada alatnya untuk menstabilkan tetap seperti itu. Kalau menurut saya agar TV awet seperti LED atau dan lain sebagainya, TV khususnya yang udah dipakai, itu diusahakan ya sering dihidupin. Jangan, kadang ada orang yang bilang seperti ini, padahal TV saya jarang dihidupin kok, rusak kayak gitu ya. Nah itu menurut saya itu malah seperti itu. Kalau TV jarang dihidupin, jarang hidup, itu gampang sekali terjadi kerusakan karena adanya lembab di dalam komponen-komponen itu basah, jadi konslet. Jadi menurut saya lebih baik yang sering dipakai. Kalau alat elektroniknya udah dipakai, ya diusahakan tetap dipakai. Kalau misalnya kok mau nggak dipakai jangka waktu yang lama, itu kalau bisa dibungkus rapat. Misalnya kalau masih ada gardusnya, masukin gardus, pertama diplastikin dulu, masukin gardus. Insya Allah nanti kalau misalnya setahun atau berapa tahun mau dipakai lagi, insya Allah masih aman, masih normal, masih sehat. Itu tipnya. Terus bagaimana kalau TV LED? Kadang-kadang cara perawatan biar awet. Yang keduanya itu menurut saya jangan sekali-kali kita sering misalnya anak kecil kan ya, kita taruhlah yang tinggi, jangan anak-anak bisa menggapainya. Misalnya nanti disentuh-sentuh ininya, ini rawan sekali. Saya sering jumpai ada konsumen ke saya suruh betulin, pas saya tanya ini kenapa kerusakannya, ini malah kerusakannya lagi itu habis dilapin. Ada nenek-nenek itu cerita, pas kemarin TV saya habis saya lapin karena kotor, itu pakai air, pakai lap, dilapin. Habis dilapin itu langsung ada bentol-bentol itu kayak bola-bola itu, udah nggak bisa dipakai lagi, padahal itu masih garansi, baru dipakai 6 bulan. Ada lagi paket itu kemarin itu katanya
ya masih muda lah, itu anak orang ya laki-laki bukan perempuan, itu pakai tisu basah. Itu cerita saya, Pak ini saya habis lapin pakai tisu basah. Nah itu menurut saya itu adalah tangan. Jadi jangan sekali-kali kita, kalau bisa tetap saja biarin saja. Kalau mau dibersihin pelan-pelan, lembut, pelan-pelan, pakai tisu basah boleh. Menurut saya boleh, asal tahu caranya. Jangan sampai yang basah-basah amat lah. Misalnya saya pakai tisu yang bukan basah, itu saya celupin ke air sedikit buat buang kotoran aja, itu insya Allah aman. Itu sering sekali terjadi. Kenapa kerusakan TV LED sering disebabkan karena kecerobohan kita. Yang kedua, emang kalau TV menurut saya ini kalau awet enggaknya itu menurut saya itu nasib kita lah, kayak gitu ya. Sekarang taruhlah seperti itu menurut saya itu. Kalau ada mungkin ada yang seperti ini udah dari konsumen, ini udah dikasih ini, saya mau servis. Nah, ini padahal udah safety seperti ini, tapi kenapa ini yang rusak tetap layarnya? Nah itu kan, jadi menurut saya ya bolehlah kita safety, kita kasih pengaman, tapi memang kalau takdirnya itu menurut saya udah rusak, ya tetap mau rusak ya harus rusak aja. Jadi emang nasib kita nggak punya elektronik itu nggak awet kayak gitu aja. Dan itu yang tadi, yang poin pertama itu, kalau ingin awet itu yang pertama harus kelistrikan harus sehat. Coba dicek secara berkala apakah ada perubahan, misalnya itu lampunya kok ngedrop, itu berkedip, itu kemungkinan jaringan instalasi listrik di rumah kita nggak sehat, itu harus dilakukan perbaikan. Yang kedua, kalau misalnya ada sedikit apa aja lah tentang di bagian apa elektronik apa, kalau kita masih awam, diusahakan kita konsultasi dulu misalnya di desa kita kan ada tukang servis, ya tentunya udah kenal lah orang-orang tukang servis. Tanyakan apa boleh nggak ini kalau TV kayak gini dilap, ini di kayak gini, ini kayak gini. Insya Allah itu tip dari saya. Jadi agar kemungkinan kalau kita bisa bertanya atau apa, kemungkinan nggak akan terjadi yang lebih fatal lah, yang fatal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit pengalaman saya tentang servis kali ini, bagaimana tips dan caranya agar elektronik di rumah kita tetap awet. Sekian, terima kasih.